Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) mengumumkan kenaikan status Merapi tepat 10 tahun pasca mega erupsi Merapi. Kamis malam, tim gabungan BPBD TNI Polri mendatangi satu persatu desa yang masuk zona rawan bencana Merapi di kawasan Kecamatan Dukun, Magelang, Jawa Tengah. Upaya mitigasi sudah dilakukan terhadap 9 dusun dan 3 desa yang masuk zona rawan bencana Merapi. Kepala BPBD Magelang sudah menyiapkan langkah evakuasi dan meminta warga di 9 dusun tersebut segera mengungsi karena berdasarkan data analisis BPPTKG, erupsi Merapi akan lebih besar dari tahun 2006. Evakuasi pertama akan diprioritaskan pada lansia, difabel, ibu hamil, warga yang sakit, dan anak-anak. Data analisis dari BPPTKG bahwa sekarang situasinya, data statistiknya itu, data seismiknya sudah di atas data pada saat letusan tahun 2006. Artinya kalau kemudian sekarang erupsi dan BPPTKG mengatakan potensinya erupsinya adalah erupsi eksplosif, tidak sama atau tidak sebesar letusan tahun 2010, tapi di atasnya tahun 2006. Dan langkahnya apa? Nah itu memang harus status siaga, kita harus warga masyarakat, apalagi ini kan masuk daerah KRB 3, itu harus siap mengungsi. Selain Magelang, Pemkab Sleman Yogyakarta juga menyiapkan upaya mitigasi. 2 barak pengungsian disiapkan di belakang Balai Desa Glagaharjo dan di Dusun Gayam, Desa Argomulyo, Cangkringan, Sleman. 2 barak pengungsian ini diprioritaskan untuk menampung kelompok usia rentan bagi warga yang berada di zona bahaya bencana Merapi yang jaraknya radius 5 km dari puncak Merapi. Meski barak pengungsian mampu menampung 300 hingga 400 pengungsi, namun saat pandemi seperti saat ini kapasitas akan dikurangi. Barak pengungsian hanya akan diisi 150 orang dengan penegakan protokol kesehatan selama berada di pengungsian. Ya otomatis dengan adanya COVID ini yang barak ini bisa menampung 400 orang, ya mungkin separuhnya. Bahkan ini Pak Joko sudah menyampaikan hanya 150 orang. Kalau itu hanya 100 masih cukup di sini. Pada Mei 2006, letusan Merapi memuntahkan material 10 juta meter kubik. 2 relawan ditemukan tewas terperangkap di dalam bunker Kali Adem. Merapi meletus kembali di periode Oktober hingga November 2010. Pada letusan tahun 2010 bahkan disebut sebagai mega erupsi karena memuntahkan 130 juta meter kubik material. Korban tewas mencapai 151 jiwa, sementara 320 ribu orang terpaksa mengungsi dan 291 rumah warga rusak. 11 Mei 2018, Merapi meletus kembali dengan tipe freatik, namun status dinyatakan level 1 atau normal. Di tengah pandemi COVID-19, langkah mitigasi pemerintah daerah setempat harus lebih ekstra. Warga yang dievakuasi harus patuh pada instruksi petugas terkait, termasuk tetap menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun, dan menjaga jarak.